Dalam sepekan terakhir, kondisi polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Senin pagi, 1 Juli, Jakarta masuk peringkat 3 kota dengan kondisi polusi udara buruk di dunia. Dirilis dari situs Air Visual yang memantau kondisi kualitas udara di berbagai kota besar di dunia, Jakarta berada di urutan ketiga sebagai kota dengan pencemaran udara terburuk. Dalam sepekan terakhir, kondisi udara Jakarta tercatat memburuk dan dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Ini bukan kali pertama Jakarta masuk sebagai kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia. Pembangunan Jakarta serta musim kemarau ditengarai sebagai penyebab buruknya kualitas udara di ibu kota. Dan pemirsa, berikut kami paparkan sejumlah data dan informasi terkait polusi udara dan bahayanya bagi tubuh yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Ada sejumlah komponen atau parameter kualitas udara, yaitu ada 6 indikator polutan utama yang kami hadirkan datanya di sini. Yang pertama adalah ozon, ada nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ada PM25, PM10, dan karbon monoksida. PM25 ini merupakan salah satu indikator, merupakan hasil dari standar internasional atau WHO, sementara PM10 adalah salah satu indikator kualitas udara yang kemudian dirilis atau disesuaikan dengan standar Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan begitu. Dan kita akan melihat bahwa standar Air Quality Index atau AQI itu rentangnya 200 hingga 300 itu sudah dikatakan sebagai sudah ada dalam kategori sangat-sangat berbahaya. Sementara untuk data yang kami himpun dalam satu pekan ini, Jakarta rata-rata ada di sekitar nilai indeksnya ada sekitar 164 dan terus bertengger di antara posisi ketiga atau keempat dalam sepekan terakhir ini. Mungkin nanti kita akan update informasinya lagi. Dan 164 dalam indeks kualitas udara termasuk berbahaya dan kategori tidak sehat karena ada dalam rentang 151 sampai 200 untuk indeksnya. Kita akan lihat data berikutnya. Data berikutnya, penyebab polusi udara ada beberapa faktor, diantaranya kendaraan bermotor, kegiatan industri, pembakaran pembangkit listrik, dan juga kebakaran hutan. Jelas untuk kebakaran hutan untuk DKI Jakarta ini kemudian bisa dieliminasi karena memang tidak ada. Yang paling dominan mungkin ditengarai saat ini adalah kendaraan bermotor dan juga kegiatan industri. Kendaraan bermotor, kita tahu bahwa Jakarta banyak sekali untuk kendaraan dan terus mengalami peningkatan untuk kendaraan mobil, motor, dan juga kendaraan yang lain. Sementara kegiatan industri ini juga terjadi di sekitar pesisir atau di sekitar pinggiran kota Jakarta. Ada sejumlah kota yang juga menjadi konsentrasi untuk kegiatan industri di sana, dan ini ditengarai sebagai salah satu penyumbang untuk polusi udara di kota DKI Jakarta. Dan kita akan lihat data berikutnya, pemirsa. Ini upaya yang bisa mengurangi polusi udara, tentunya yang pertama memfilter asap hasil kegiatan industri. Ini tentunya kewajiban dari para pelaku industri, lalu kemudian menggunakan kendaraan umum sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin banyak, dan juga menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan penanaman pohon. Ada sejumlah bahaya atau dampak yang buruk untuk kesehatan dari polusi udara ini. Kita akan lihat datanya. Yang pertama adalah ISPA, lalu kemudian juga asma dan juga bronkitis. Bahkan data yang kami himpun menunjukkan bahwa udara dengan PM25 dapat mengakibatkan sejumlah penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, jantung, paru-paru, kanker paru, hingga resiko kematian dini. Tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita highlight bersama karena kita ketahui bahwa semakin hari masalah polusi udara di Jakarta semakin menjadi concern karena hari ini saja pada pagi ini sudah berada di urutan ketiga terburuk di dunia. Dan kita akan bergabung bersama rekan Ani Rahmi untuk berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Silakan, Ani. Jika sebelumnya DKI Jakarta masuk peringkat pertama udara terburuk di dunia, hari ini DKI turun ke peringkat 3. Tingkat polusi udara terburuk sedunia setelah Dhaka Bangladesh dan Dubai Uni Emirat Arab. Meski begitu, tingginya tingkat polusi udara tidak bisa dianggap remeh karena dapat mengganggu kesehatan pada setiap warganya. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio Metro TV Ahmad Safruddin, Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal. Mas Puput, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Metro TV pagi hari ini. Tadi Ade Mulia mengingatkan kita bahwa urutan Jakarta itu berubah-ubah begitu. Kalau boleh direview sepekan atau sebulan terakhir, kita ada di mana?
lebih banyak di puncak atau yang paling buruk atau Iya, gimana? paling lebih banyak di puncak gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa hampir 3 bulan ini kan sudah masuk musim kemarau. Nah itu juga memperburuk situasi. Selain sumber pencemar itu sendiri yang juga tidak pernah berkurang ya. Seperti yang dibahas tadi, dari kendaraan bermotor, dari industri, dari domestik, kemudian juga dari pembakaran sampah, dari proses konstruksi bangunan, kemudian dari road dust ya, artinya debu-debu di jalanannya juga terekspos ke udara. Itu juga akhirnya membuat kondisi Jakarta intensitas pencemarannya sangat tinggi. Gitu. Untuk kasus Jakarta, yang paling berpengaruh penyebabnya apa yang menyebabkan polusi udara ini? Nah, kan ada 5 parameter utama ya, ada partikel debu, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ada karbon monoksida, dan juga ada ozon ya. Nah, kalau kita pakai parameter partikel debu misalnya, itu mayoritas ya dari kendaraan bermotor ya, itu sekitar 47% dari kendaraan bermotor. Kemudian dari industri sekitar 22%. Nah kemudian kalau dari hidrokarbon atau karbon monoksida dan juga nitrogen dioksida, itu justru lebih tinggi lagi ya. Hidrokarbon sama karbon monoksida itu dari kendaraan bermotor itu hampir 90% ya. Jadi sangat dominan gitu. Oh itu, makanya penyebab utamanya adalah kendaraan bermotor. Karenanya betul. Anda sempat mengusulkan agar ada razia emisi betul. Begitu. Usulan ini sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait? Sudah, jadi ini ide-ide lama ya. Waktu itu kan DKI Jakarta menginisiasi adanya SPM, Sistem Pembiayaan Mandiri untuk Uji Emisi. Jadi kendaraan bermotor di DKI Jakarta wajib uji emisi, sehingga dengan tahu kendaraannya lulus uji emisi atau tidak, itu bisa di-tune up agar nantinya bisa memenuhi standar baku mutu emisi gitu. Tapi itu kan tidak berjalan. Kemudian karena itu tidak berjalan, kami usulkan ya sudah, karena kan ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya, kemudian ada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik. Di sana dimandatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi baku mutu emisi. Itu sudah ada undang-undang yang mewajibkan, lalu gimana lagi masalahnya? Nah, masalahnya kan tidak dijalankan gitu. Maka itu pada tahun 2010 kami sudah ketemu Kepala Dirlantas Polda Metro Jaya, kemudian juga dengan Kepala BPLHD, sekarang namanya Dinas Lingkungan ya, ketemu. Intinya bagaimana kalau ini didorong dengan adanya razia emisi. Waktu itu Kepala Dirlantasnya masih Pak Royke Lumowa. Pak Royke waktu itu sudah sepakat gitu. Oke, ini harus kita jalankan gitu. Tapi tidak berapa lama Pak Royke pindah jabatan ya, posisi, sehingga itu nggak berjalan lagi. Nah, 3 tahun terakhir ini kami mengingatkan kembali sesungguhnya razia emisi itu, tapi juga tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Hanya ke pihak kepolisian atau ada pihak-pihak lain, dan bagaimana responnya? Dengan Dinas Lingkungan ya, dengan Dinas Lingkungan itu bahkan di beberapa kali rapat kami ingatkan ke kepala dinasnya waktu masih Pak Isnawa dan Pak wakilnya Pak Maulana. Sudah berapa lama Anda mengingatkan mengenai hal ini? Kok ini banget gitu, tahu pejabat-pejabatnya begitu? Sudah lama? 2016 itu yang intensif benar-benar 2016, 2017 dan setiap rapat kami mengingatkan terus gitu. Saya ingat ketika Lebaran, itu kan Jakarta sepi tuh, bahkan viral gitu, ada foto-foto di tengah jalan, betul. Artinya tidak banyak kendaraan, tapi toh kondisi udara di Jakarta juga tidak terlalu baik begitu. Anda yakin penyebabnya adalah kendaraan? Betul. Jadi gini, kalau Lebaran sebelumnya, pas saat Lebaran kan, itu memang benar-benar blue sky ya, langit biru ya. Waktu kita ukur memang turun. Kemudian kawan-kawan juga memfoto suasana itu memang bersih gitu ya. Tapi Lebarannya sekarang ini beda ya. Langitnya kelabu, kemudian dari hasil pemantauan ya, hasil pemantauan yang formal itu kan ada 3 ya di sekarang ini. Ada DKI Jakarta, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan satu lagi Kedutaan Amerika ya. Dari ketiga alat pantau tadi yang di DKI Jakarta, 3-tiganya menunjukkan kondisi yang buruk gitu, tidak sehat gitu. Jadi itu fakta bahwa Lebaran tahun ini berbeda dengan Lebaran-Lebaran sebelumnya. Itu bahkan ketika tidak banyak kendaraan di Jakarta begitu, di ibu kota. Iya, tidak banyak kendaraan, tapi kalau kita lihat ini kan musim kemarau ya. Musim kemarau itu dipengaruhi oleh angin monsun ya, bertiup dari timur atau tenggara ke arah barat atau barat laut gitu. Nah, setelah kita coba analisis dengan meteorologi ya, itu kendaraan yang mudik gitu ya,
di Pantura, Jawa Barat, itu kalau kita kaitkan dengan arah dan kecepatan angin, itu larinya ke Jakarta semua gitu. Anginnya? Anginnya, betul. Oke, jadi memperburuk udara di betul. ibu kota. Tapi kan sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Pemprov begitu, dan juga pemerintah pusat tentu saja. Ada Car Free Day katakanlah, lalu ada filter asap, tadi sudah disebutkan oleh Ade, lalu ada penggunaan kendaraan umum, bahan bakar ramah lingkungan. Apalagi yang kurang? Ya sebenarnya yang kurang itu mengenforce ya, misalnya dalam kita contoh ya yang bahan bakar ramah lingkungan ya, ke bahan bakar gas gitu. Ini terjadi penurunan yang sangat signifikan ya. Tahun 2015 misalnya, Transjakarta itu memiliki armada setidaknya 880 unit yang menggunakan bahan bakar gas. Saat ini hanya 340 ya. Kemudian taksi-taksi, bajai segala macam itu mulai berkurang juga gitu. Jadi sangat turun. Nah kemudian langkah lain ya, misalnya pabrik-pabrik ya, Pulau Gadung, Sunter dan sebagainya, itu dalam konteks emission check-nya oleh pemerintah kan ada periodical check sama self monitoring oleh si pabrik itu sendiri. Nah itu juga tidak efektif dalam konteks mengenforce gitu ya, sehingga ada kecenderungan bahwa penegakan hukum itu masih lemah. Gitu. Berarti sama seperti kasus emisi tadi. Betul. Ada undang-undangnya, cuma ada kewajiban tapi tidak dijalankan. Ini sebenarnya wewenangnya ada di mana? Ada di siapa begitu untuk menegakkan apa yang memang sudah menjadi aturan? Sebenarnya ada bisa bertahap ya. Kalau di DKI Jakarta yang pertama gubernur. Gubernur ini wajib memantau dan memimpin dalam konteks enforcement ini ya. Memang punya aparat. Dalam konteks kendaraan bermotor misalnya gubernur bisa berkoordinasi dengan Kapolda, sehingga Kapolda juga bisa memerintahkan kepada Kepala Dirlantas Polda Metro Jaya nanti bekerja sama dengan Dinas Lingkungan untuk melakukan razia emisi tadi. Nah nanti Dinas Lingkungan yang akan membantu untuk menguji setiap kendaraan bermotor yang dihentikan oleh polisi lalu lintas ya untuk diuji emisinya. Begitu tidak memenuhi baku mutu emisi, ya polisi lalu lintas akan menilangkan proses pengadilan, kemudian dikenakan sanksi yang terberat sesuai dengan regulasi gitu. Jadi bola panasnya ada di gubernur sekarang? Ya. Anda sendiri sudah memberikan masukan? Sudah Pak, sudah. Jadi sudah berulang kali, bahkan yang terakhir sekali itu ya sekitar bulan April tahun lalu kami juga menyampaikan waktu menjelang Asian Games ya. Karena Asian Games itu juga perhelatan yang sangat penting, jadi kita perlu menyediakan suasana Jakarta termasuk kualitas udara yang memadai untuk atlet-atlet dalam bertanding tadi. Gitu. Oke, nah disebutkan kualitas udara ini kan fluktuatif begitu, bisa naik turun begitu. Kadang kita di posisi paling buruk, kadang bisa membaik begitu. Nah seberapa tinggi fluktuasi ini sehingga kita bisa yakin bahwa ini memang situasinya sudah urgent gitu, sudah mendesak. Ya, gambarannya seperti gambarannya apa? Begini, kalau di dalam tadi disampaikan indeks kualitas udara ya. Nah, indeks kualitas udara itu dikembangkan dari konsentrasi pencemaran gitu ya. Nah, kita lihat kondisi pencemaran Jakarta itu rata-rata posisinya di 45,62 mikrogram per meter kubik. Itu untuk parameter PM 2,5 gitu ya. Ini tahun 2019 sampai dengan bulan Juni ini itu rata-rata 37,8 mikrogram per meter kubik. Itu artinya apa? Nah itu artinya bahasa Indonesianya biar lebih mudah dipahami. Bahasa awamnya unhealthy, semakin tidak sehat, memburuk. Nah, tidak sehat ya. Itu rata-rata ya. Kalau kita bedah per hari-hari tertentu, kadang-kadang itu di atas 100. Ya. Konsentrasinya. Itu rata-rata diambil dalam satu minggu, tahun. satu bulan, satu tahun. Jadi kadang-kadang hari-hari tertentu bisa sampai 200, 100, kemudian turun lagi katakan menjadi 10, 20. Tapi kalau dibuat rata-rata tahunannya, ya tadi tahun 2018 itu 45,62 mikrogram per meter kubik, tahun 2019 37,8 mikrogram per meter kubik gitu. Jadi semakin sedikit dong. Relatif semakin sedikit ya. Tapi ini kan musim kemarau belum selesai nih. Musim kemarau sampai September itu nanti kita prediksi bisa jadi minimal sama dengan tahun yang lalu. Seberapa urgent Mas kondisi ini? Ya ini sesuatu yang sangat krusial harus ditangani karena kalau tidak ya banyak hal terkait sakit dan penyakit yang sudah dibahas di awal tadi ya.
mulai dari ISPA, Penyakit. bahkan penyakit-penyakit kronis, nggak hanya yang akut seperti ISPA saja, tetapi juga seperti pneumonia, kemudian COPD, jantung koroner, kanker ya. Nah, itu. Kita tunggu bola panas ini ada di tangan gubernur, seberapa besar perhatiannya dan keberpihakannya kepada kesejahteraan dan kesehatan warganya. Baik Mas, terima kasih banyak sudah bersama Sama-sama. kami pagi hari ini.